Halo semua, kembali ke channel saya. Ya, kali ini saya mau membahas motor keluaran Yamaha ya bro, yang ya bisa dibilang baru juga ya, karena keluar tahun ini, yaitu Yamaha Lexi ya bro. Oh ya, sebelum saya bahas, kalian tahu kan ya Yamaha Lexi kayak gimana? Buat yang belum tahu mungkin bisa googling dulu sebelumnya. Ya, Yamaha Lexi ini motor keluaran Yamaha ini awal tahun 2024 ya bro. Jadi ini generasi kedua ya sebenarnya. Motor ini ya cukup underrated sih sebenarnya di Maxi, kalau dibandingkan Maxi lainnya gitu ya. Cukup underrated, tapi sebenarnya motor ini cukup bagus ya bro. Jadi saya mau bahas pendapat saya tentang Yamaha Lexi ya. Jadi yang pertama untuk Yamaha Lexi yang terbaru ini bagus ya, karena mesinnya udah naik ya bro kapasitasnya, jadi 155. Ini udah pakai mesinnya NMAX ya bro. Udah pakai mesinnya NMAX yang baru, malah duluan Lexi itu. Jadi kalau mesin sih menurut saya udah nggak diragukan lagi lah. Kemudian secara desain ya, yang kedua secara desain juga, kalau desain relatif sih, cuman menurut saya sih bagus. Desain menurut saya bagus, tapi ya nggak semua sisi bagus lah. Kalau hanya dilihat dari posisi tertentu, dari samping itu bagus, cuman kalau dari depan menurut saya sih agak kurang. Jadi ini saya langsung bahas semuanya aja ya, nggak usah plus minus gitu. Kemudian yang saya sayangkan juga nih, mungkin yang ketiga juga, ini bagasinya kecil ya bro. Banyak yang keluh bagasinya kecil, tapi ya memang itu positioningnya Lexi ya. Positioningnya motor Lexi ya di situ. Kalau pengen yang gede ya kalian naik kelas ke Aerox atau ke NMAX ya. Ya memang gitu. Kemudian apalagi yang keempat yang mau saya bahas itu tangkinya. Tangkinya itu kecil ya. Jadi hanya berapa ya, 4 liter sekian gitu, tapi sekiannya itu kecil. Jadi untuk motor 155 cc ya, meskipun irit sih motor ini, tapi kan irit kalau buat nyantai ya. Kalau buat gerusak-gerusuk ya tetap aja nggak irit. Jadi ada kesan motornya itu boros, padahal ya tangkinya yang kecil ya bro. Tapi ya sekali lagi ini konsekuensi ya. Konsekuensi kalian memilih Lexi yang tidak ada tangki di depan. Ya itu, tangkinya nggak terlalu gede gitu kan. Kalau pengen yang gede ya kalian upgrade ke NMAX kan gitu. Emang positioningnya ya. Tadi yang keberapa tuh? Yang keempat bukan ya? Ini jalanan sekarang lagi banyak galian bro. Kemudian yang kelima ya, yang kelima yang mau saya bahas itu harga.
dengan harga yang paling murahnya itu 26 ya. Nggak tahu kalau sekarang udah naik. 26 sekian itu yang paling tipe paling rendah. Itu yang kuncinya masih kunci biasa dan belum ABS, belum connected juga. Itu 26 sekian tuh waktu launching, harga waktu launching. Apakah worth it? Ya menurut saya sih harganya udah bagus ya. Sekali lagi ya itu alternatif ya buat kalian yang mungkin ingin motor yang apa namanya, tangki di belakang, jadi depan itu bisa buat penyimpanan ya. Kemudian mesinnya mesin 155, dah itu bagus sih harga segitu. Cuman untuk yang harga paling tinggi itu menyentuh 30 ya, itu udah ABS connected. Menurut saya sih nggak perlu sih itu. Tapi ya yang jadi pertanyaan, kenapa ya motor ini Android banget gitu. Jadi mulai dari Lexi yang generasi 1 sampai generasi yang sekarang yang generasi 2, motor ini itu jarang terlihat di jalanan ya, mungkin nggak laku juga. Apa positioning motor ini nggak jelas di pasaran oleh Yamaha, atau ya memang nanggung ya. Jadi tambah dikit dapatnya NMAX gitu kan, yang secara model ya orang udah pasti seneng lah. Kalau Lexi kan mungkin modelnya ya ada yang seneng ada yang enggak gitu kan. Oh ya, untuk Lexi juga yang mau saya bahas tuh shocknya ya. Shocknya ini satu doang ya, itu kayaknya agak nanggung juga. Padahal kalau mau dibikin 2 cakep juga tuh. Soalnya kan dari apa, armnya itu kan juga tinggal bikin lubang aja, itu nggak susah lah. Menurut kalian kenapa ya Lexi motornya ya Android banget, atau bisa dibilang kurang laku? Padahal motor ini bagus ya bro. Kalian udah bisa dapat fitur sekelas keluarga Maxi Yamaha, tapi harganya bisa lebih murah. Apalagi kalau kita bandingkan yang harga paling murahnya taruhlah sekarang 26 atau 27 ya, dibanding sama NMAX yang generasi 3 yang paling murah itu kan 32 ya harganya ya sekarang. Selisihnya itu bisa 5 jutaan ya bro. Kalian bisa dapat motor yang mesinnya sama, secara performa mungkin juga nggak beda jauh. Mungkin secara tarikan malah lebih unggul Lexi ya, karena dia lebih kecil, lebih ringan juga, yang otomatis ya tarikannya mestinya sih lebih unggul. Tapi ya memang kalau secara tongkrongan sih nggak bisa bohong sih, NMAX jauh lebih keren. Cuman ya Lexi bisa jadi inilah alternatif. Sebenarnya kalau menurut saya sih dia positioningnya buat ngelawan Vario ya, karena dek bawah gitu ya, yang deknya nggak ada, jadi dek rata, nggak ada tangki di depan, bisa buat ngelawan Vario. Cuman ya Vario yang sekarang yang 150 modelnya cakep sih modelnya. Kalau yang 160 sih modelnya enggak banget. Ya mungkin itu ya bahasan singkat kita untuk Yamaha Lexi. Kalau menurut saya sih motor ini layak ya untuk dibeli, tapi yang mungkin yang versi keyless-nya aja ya, nggak usah yang versi tertingginya.
Karena sekarang udah zamannya keyless ya bro. Meskipun motor saya sendiri belum keyless sih. Kalau menurut kalian gimana untuk Yamaha Lexi? Coba kalian tulis di komen. Nanti yang bagus akan saya posting ya. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen semuanya. Terima kasih.